hadapan manusia. Dari pakaian kita, dari rupa kita, dan hal ini tidak diragukan lagi bahwasanya banyak manusia itu terfokus pada menata pakaiannya, terfokus terhadap maslahat-maslahat, kebutuhan-kebutuhan badannya, berupa makanan untuk tubuhnya, berupa minuman untuk badannya, berupa pakaian, bahkan diberikan nutrisi untuk wajahnya, rambutnya. Dan sangat sedikit dari manusia memperhatikan kebutuhan hatinya sebagaimana dia memperhatikan kemaslahatan badannya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Menata hati itu sangat penting, jemaah sekalian. Kita boleh nampak indah di hadapan kawan kita. Kita mungkin terlihat khusyuk melakukan ibadah di depan orang lain. Namun perkara hati hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian, tidak pula memandang rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian. Maka hati bukan hanya organ tubuh, tetapi hati adalah penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiknya hati kita, selamatnya hati kita, itu adalah barometer keselamatan dunia dan akhirat. Maka terkait pentingnya menata hati. Bagaimana menata hati? Butuh dengan ilmu-ilmu. Ilmu memahami pembagian-pembagian hati, jenis-jenis hati, penyakit-penyakit hati, obat-obatnya, amalan-amalan hati. Barulah kita bisa menata hati kita. Tanpa ini semua mustahil kita ingin menata hati kita. Maka jamaah sekalian, hati itu seperti tanaman atau seperti sawah kita. Bagaimana kita menjaga sawah kita? Dengan dua hal. Kita menjaga dari hama. Kita menjaga sawah kita dari hal-hal yang buruk.
Apakah hanya cukup dengan penjagaan? Tidak cukup. Butuh diberikan nutrisi, diberikan pupuk yang baik. Maka dua ini itu adalah bentuk penjagaan sawah, tanaman. Maka bentuk menata hati butuh dua hal juga. Kita butuh membersihkannya dari kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Tidak sampai di situ, butuh diberikan nutrisi. Dan nutrisi hati diantaranya adalah bermajelis ilmu. Dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda nabinya, itu menambah keimanan kita, menenangkan hati kita. Bagaimana cara menata hati? Apakah dengan cara yang dilakukan oleh sebagian orang? Maka jamaah sekalian pahami, ya, jika ada orang dia ditimpa penyakit, dia sudah berobat ke sana kemari, dia sudah datangi dokter spesialis manapun, dia sudah menempuh segala cara untuk sembuh dari penyakitnya. Bahkan para dokter spesialis sudah angkat tangan, sampai-sampai yang dia rasakan adalah keputusasaan. Baik. Jadi ini orang punya penyakit, dia sudah berobat, mendatangi dokter spesialis, bahkan dokter pun angkat tangan. Lalu akhirnya dia mendatangi dukun dan berobat dengan cara itu. Takdir Allah, dia sembuh. Maka apakah dengan sembuhnya dia dengan jalur perdukunan bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil akan bolehnya berobat kepada perdukunan? Jawabannya tentu tidak. Demikian hati jamaah sekalian. Apakah dengan mendengarkan musik? Sebagian orang merasa tenang hatinya. Apakah dengan cara itu boleh kita melakukannya untuk mendapatkan ketenangan hati? Ada yang menangis mendengarkan musik. Dengan menangisnya dia tenang hatinya. Apakah dengan cara ini dibenarkan? Kalau ini jelas. Ada orang menenangkan hati dengan ibadah, tapi ibadah yang telah dihiasi oleh syaitan. Dia merasa tenang dengan melakukan ibadah itu, sampai dia tidak bisa lepas. Padahal ibadah yang dia lakukan tidak ada dalilnya. Ada orang yang tenang berzikir 1000 kali hanya dengan lafaz huwa 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 atau detak jantungnya saja. Apakah bisa dijadikan hujjah? Boleh beramal dengan amalan seperti itu untuk menenangkan hati? Tentu jawabannya tidak.
untuk menata hati, menenangkan hati, itu sudah ada jalur, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan tentang ketenangan hati tersebut. Banyak manusia hidup jasadnya, nampak berjalan ke sana kemari, akan tetapi hatinya sudah mati. Mendengarkan panggilan Allah, tidak bergerak. Oleh karenanya disebutkan oleh Bishru ibnu Harith rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ingin memasuki pekuburan, beliau berdiri di depan pekuburan. Kemudian beliau berkata kepada dirinya, al-mautu dakhilus sur aktsaru minhum kharijus sur. Orang yang mati di dalam pagar ini, artinya di dalam pekuburan, karena beliau berdiri di hadapan pagar pekuburan. Beliau mengatakan orang yang mati di dalam pekuburan ini masih jauh lebih banyak orang yang mati di luar pekuburan ini. Artinya orang yang hidup jasadnya tetapi mati hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana ciri-ciri mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak digunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya hati. Bahkan disebutkan, ya, lahum a'yunun, mereka punya mata, la yusiruna biha. Mereka tidak gunakan mata itu untuk melihat tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun, mereka punya telinga, diberikan telinga, la yasma'una biha. Mereka tidak menggunakan telinga itu untuk mendengarkan seruan-seruan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan pendengaran itu untuk menyambut firman-firman Allah, panggilan-panggilan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Diperumpamakan seperti binatang ternak. Bagaimana binatang ternak? Hanya makan dan minum. Seorang ulama mengatakan, laulal ilmu lakana an-nasu, seandainya bukan karena ilmu, maka sungguh manusia, ya, kal bahaim, sudah seperti binatang. Ya'kuluna wa yashrabuna wa yanamuna. Mereka hanya makan, tidur, minum.
keadaannya terus seperti itu. Mereka tidak mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adallu sabil, balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dari mana sisi lebih sesatnya? Hewan ternak itu mendengar suara dari pengembalanya, dan dia paham ketika pengembalanya memerintahkan ke sana dan kemari. Tapi manusia diberi akal, diberi hati, dia tidak paham tentang maksud penciptaannya, tujuan dari penciptaannya. Hewan tidak diberikan beban tanggung jawab, tidak ada beban syariat baginya, sehingga dia bertindak sesuai dengan keinginannya. Manusia diberi akal, telah diutus kepadanya seorang Rasul. Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan seluruh ajaran Islam kepada para sahabatnya, sampai kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Maka tidak ada hujah, tidak ada lagi untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menata hati itu jauh lebih penting. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, maka Allah gandengkan rahmat tersebut untuk orang-orang yang menunaikan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tu zakat. Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku akan tetapkan rahmat ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat. Maka fazakatuhuna, zakat di sini, kama ja'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana apa yang datang dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan az-zakatu hiya al-amalu bima yuzakki an-nafsa wa yutahhiruha wa huwa ta'atullahi wa rasul. Maka zakat di sini, menunaikan zakat di sini adalah amalan yang bisa mensucikan, membersihkan hati kita, jiwa kita. Dan hal tersebut, amalan tersebut adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk mendapatkan hati yang selamat adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Perhatikan di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rahmatnya, Allah tetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah gandengkan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang membersihkan hatinya. Dan takwa itu sendiri adalah maknanya anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah
tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan dalil, bukan sekedar melaksanakan ketaatan, tapi ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya, dengan rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah janjikan itu adalah amalan hati. Mengharap, ar-raja adalah amalan hati. Dan takwa adalah meninggalkan maksiat, bukan sekedar meninggalkan, tetapi di atas cahaya petunjuk, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggalkan perkara-perkara yang haram yang pernah dia lakukan karena terkait kesehatan badannya, bukan karena takut kepada Allah. Ada yang berhenti minum balok karena terlalu besar perutnya. Ada yang disabu karena pengaruh kesehatannya, mentalnya, jiwanya. Maka ini tidak dikatakan dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Dan di ayat ini Allah gandengkan antara ketakwaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membersihkan hatinya. Dan takwa itu adalah yang sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Dan ada harapan. Harap dan takut ini adalah amalan hati. Adalah amalan hati. Maka penentu keselamatan adalah amalan hati. Adalah bersihnya hati kita. Baik. Sebagian ulama mengatakan adzikru lil qalbi bimanzilati al-ghidha'i lil jasadi. Zikir untuk hati itu seperti makanan untuk jasad. Seperti makanan untuk jasad kita, tubuh kita. Fakama la yajidu al-jasadu ta'am, maka badan itu, tubuh kita tidak akan merasakan lezatnya makanan kalau dia sakit. Kalau badan itu sakit, mau makanan yang paling mahal, yang paling mewah, yang dibuat oleh chef yang nomor 1 di dunia, kalau badan sakit, tidak enak itu makanan, tidak mau turun. Fadzalika al-qalbu la yajidu halawata dzikri ma hubbid dunya. Maka demikianlah hati tidak akan merasakan lezatnya berzikir kalau masih cinta terhadap dunia. Tidak akan berkumpul. Orang yang cinta terhadap dunia, dia kerahkan seluruh hasratnya untuk mendapatkan dunia itu. Bahkan sampai rela meninggalkan agamanya hanya untuk perkara dunia. Maka tidak akan berkumpul, kerana berzikir, mengingat akhirat,
mengingat Allah Subhanahu wa taala jika di hati kita masih terdapat kecintaan terhadap dunia. Jamaah sekalian, tentang bersihnya hati, memang itu ditempuh dengan sebab upaya kita. Kita menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan kesucian hati, bersihnya hati kita dari kotoran-kotoran. Dan sejelek-jelek kotoran adalah kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang berbuat syirik, kaum musyrikin itu najis. Maka kesyirikan seburuk-buruk kotoran yang bisa merusak hati kita. Maka kita menempuh sebab. Tapi ketahuilah bahwasanya sucinya hati kita itu adalah keutamaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa membersihkan hati hambanya. Itu karena keutamaan darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad." Seandainya kalau bukan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, tidak ada seorang pun yang bersih hatinya dari kalian. Tidak ada satupun yang bisa suci hatinya, yang bersih hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan selainnya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mensucikan hati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah dadanya telah dibersihkan hatinya. Bersamaan dengan itu, Nabi masih meminta kepada Allah, masih berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan, mengajarkan kepada kita bagaimana keadaan beliau, bagaimana beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah dibersihkan hatinya. Bahkan di masa hidupnya tidak pernah Nabi memikirkan tentang keinginannya untuk mendapatkan dunia walaupun sepersen pun. Bersamaan dengan itu Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan kita sudah sebutkan apa itu takwa tadi. Dan sucikan hatiku, bersihkan hatiku. Dan engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati, yang mensucikan hati. Maka jamaah sekalian, di antara bentuk mendapatkan, bentuk upaya dan usaha kita untuk membersihkan hati adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah buku yang berjudul Qawaid fi Fiqhil Qulub. Kaidah-kaidah dalam memahami hati, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi, ya, hafizahullahu taala. Beliau adalah pengajar akidah, ulama besar di
Masjid Nabawi. Ya. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan 10 memahami hati. Dan di kaidah keempat beliau sebutkan al-qalbu huwal aslu wal jawarihu tabi'un. Hati itu adalah asal, itu penentu, itulah pokoknya. Dan anggota badan kita dialah yang mengikut, ya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-qalbu malikun walahu junudun, fa idza salahal maliku salahat junuduhu, wa idza fasadal maliku fasadat junuduhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hati itu adalah raja, dan raja punya pasukan, punya bala tentara. Maka apabila raja itu sehat, maka pasukan-pasukannya juga akan ikut sehat. Sementara kalau hati itu rusak, pemimpin itu rusak, raja itu rusak, maka rusak pula pasukan-pasukannya. Hati adalah raja. Mata dan anggota badan kita yang lainnya itu adalah mengikut kepada hati kita. Mengikut kepada hati kita. Baik. Maka hati dialah asal. Fa idza kana fihi ma'rifatun wa iradatun sara dzalika ila al-badani bid-dururati. Maka hati itu asal. Maka apabila di dalam hati itu terdapat pengetahuan, terdapat keinginan, maka anggota badan itu pasti akan mengikut terhadap yang dia ketahui dan apa yang dia inginkan. Contoh kecil atau contoh besar. Ada orang, dia punya pengetahuan, punya ilmu untuk membuka situs-situs terlarang. Punya ilmu. Ada ilmunya, dia pahami apa namanya, di mana dibuka. Di dalam hatinya terdapat iradah, terdapat keinginan. Maka apabila pengetahuan dan iradah ini berkumpul, maka badan itu akan berusaha. Di mana tempat yang bagus? Di mana di tempat yang tidak dilihat orang? Maka badan pasti akan mengikut kepada hati, yang apabila hati itu punya pengetahuan dan dia punya hasrat. Itu contoh yang buruk. Contoh yang baik, seseorang punya pengetahuan, ada keinginannya untuk menuntut ilmu, maka dia akan berhijrah, meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu. Ada hasrat. Dia sudah tahu dia punya ilmunya. Apalagi kalau dilengkapi dengan punya fasilitas. Orang tuanya kaya dan sekian. Maka itu sangat mendukung untuk mewujudkan keinginannya. Maka apa yang dalam hati itu badan akan mengikut terhadap hati yang punya pengetahuan dan punya keinginan. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam hati itu terdapat segumpal daging.
idza salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ketahuilah itu adalah hati. Dan Nabi SAW ketika mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, fa asyara ila sadri thalatha marrat, maka Nabi menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Itu untuk dipahami bahwasanya betul-betul hati itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Sehingga jamaah sekalian, ada orang yang mampu menampakkan kekhusyuan di dalam ibadah, tetapi ketika bersendirian dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menghukumi hati seseorang. Tapi ya, begitulah manusia. Dia sibuk memperbaiki jasadnya dan sibuk terhadap hatinya orang. Ainda ikhlas itu. Dari mana kamu tahu? Kenapa bisa kamu menghukumi hati seseorang? Kamu sibuk terhadap jasadmu, kemaslahatan, kebutuhan badanmu. Kalau dia sakit, engkau segera mencari obat, mencari apa yang bisa menyembuhkannya. Sementara engkau lalai terhadap urusan hatimu. Dan itu nyata. Kalau badan yang sakit, maka kita akan mencari kesana kemari obat apa yang cocok. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri untuk berobat, namun dia tidak menyadari ketika hatinya sakit, dia mengabaikan hal tersebut. Maka jamaah sekalian, memperhatikan perkara hati, menata hati itu sangat penting. Dari sisi pentingnya, lebih penting dari amalan-amalan badaniyah. Kenapa? Amalan-amalan hati itu di waktu yang panjang. Salat berapa menit? Tetapi amalan hati itu terus menerus. Sebelum sholat, yang diperbaiki apa? Amalan hati, niat kita. Tujuan sholat apa? Saat sholat, ketika datang penyakit ria, ingin dilihat, apa yang bergerak? Amalan hati. Setelah sholat, datang penyakit sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Wah, rajin sholat. Apalagi kalau sudah update status. Ya, di Ramadan itu banyak. Alhamdulillah 10 terakhir. Orang tahu, semua orang tahu itu 10 terakhir. Untuk apa diposting di masjid 10 terakhir? Dan apabila kalau kamera sudah bergerak, maka niat yang rusak itu sudah ada. Ya. Untuk apa diposting? Semua orang tahu itu 10 terakhir. Ya. Biar orang awam, orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan itu sudah tahu dia, karena dia hitung kapan ini berakhir Ramadan. Ya. Maka jamaah sekalian, memperhatikan hati itu jauh
lebih penting. Ya. Amalan-amalan badaniyah itu memiliki waktu-waktu tertentu. Tetapi amalan hati itu terus-menerus. Bahkan amalan hati inilah yang membedakan antara mukmin dan orang munafik.